Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Reds Organic Official. Channel ini secara berkala mengupload info-info terbaru perkembangan dalam dunia percacingan. Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Adam, owner dari Reds Organic ya. Saat ini kita ada di salah satu area komplek budidaya terpadu RAJ, yaitu di area kuliner organik ya. Lengkap namanya ini ya, warung Semilir. Bapak Ibu bisa lihat di latar belakang ya, warung Semilir. Ini sekedar menunjukkan suasana kondisi di tempat ini ya. Jadi di sini suasananya teduh, banyak hijauan-hijauan, tanaman dan sayuran organik. Kemudian ada suara-suara ayam ya, karena kita juga budidaya ayam. Kemudian di sini juga Bapak Ibu, warung Semilir ya, itu diiringi angin-angin semilir ya, sehingga menambah suasana segar di tempat ini. Bapak Ibu, pemirsa di rumah, hari ini Jumat 9 Mei 2025 kita akan mengangkat tema potensi bisnis ya, dari budidaya cacing ya. Nah, itu Bapak Ibu, pemirsa di rumah, sebagaimana yang sering kami sampaikan dari konten-konten sebelumnya, bahwa cacing ini adalah fondasi bagi Bapak Ibu yang berkegiatan di bidang agrobisnis ya, baik itu di bidang pertanian, di bidang peternakan, maupun di bidang perikanan, ataupun Bapak Ibu yang bergerak di bisnis-bisnis berbasis alam lainnya, seperti pengolahan limbah organik, kemudian mungkin integrated farming atau pertanian terpadu dan sebagainya ya. Semakin kuat fondasi yang kita bangun, maka semakin kuat juga, semakin stabil juga bangunan bisnis yang kita kembangkan ya. Sesuai tema, kita akan membahas bisnis-bisnis yang bisa kita kembangkan yang berawal dari budidaya cacing. Oke. Nah, Bapak Ibu, pemirsa di rumah, setelah kita budidaya cacing, nah selanjutnya apa yang bisa kita lakukan atau apa kegiatan usaha atau bisnis yang mau kita jalankan gitu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang jelas ya, yang paling gampang adalah Bapak Ibu budidaya cacing langsung tergabung dalam program kemitraan. Artinya Bapak Ibu merawat cacing, kemudian fokus bagaimana bisa mencapai target, kemudian hasil dari panen bisa dikirimkan ke tempat yang mungkin Bapak Ibu bisa bekerja sama untuk menerima hasil panennya. Atau ke RAJ, kami juga bisa menerima hasil panen dari Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, yang paling gampang itu Bapak Ibu tergabung dalam bidang kemitraan gitu. Nah, atau Bapak Ibu setelah budidaya cacing, Bapak Ibu memilih gini aja, mandiri gitu Pak Adam, mandiri. Jadi Bapak Ibu salah satu ya, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan setelah kita punya cacing. Yang pertama, misalkan Bapak Ibu hasil dari panen cacing, Bapak Ibu ambil, panen, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam gelas-gelas seperti ini ya. Kemudian cacing segar yang hasil panen itu bisa dijual ke pemancingan, ke pakan burung, ke pakan ikan hias dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu, satu gelas ini ya harganya lebih kurang 4.000 sampai 5.000 per gelasnya. Untuk 1 kilo cacing Bapak Ibu itu bisa sampai 30 sampai 35 gelas. Jadi misalkan Bapak Ibu 1 kilo cacing nanti menjadi 30 gelas ya, dengan harga Rp4.000 atau Rp5.000, maka dari 1 kilo cacing aja Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan sekitar 140 atau 150.000 per kilonya. Kalau Bapak Ibu bisa panen 2 kilo per hari ya, itu bisa 250 sampai 300.000 per harinya ya, dari 2 kilo cacing yang Bapak Ibu panen dan dibuat dalam packing gelas-gelas ini, dijual ke pemancingan, pakan burung atau ke pakan ikan hias gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu bentuk pertama ya yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu
sudah budidaya cacing. Selanjutnya ada bentuk yang lain Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan juga ya, selain berupa cacing segar Bapak Ibu mungkin sedikit bisa lebih inovasi. Cacing hasil panenan kita keringkan ya dengan dijemur di oven gitu, hasilnya berupa cacing kering. Nah Bapak Ibu, ya inilah contoh cacing kering ya, ini tadi barusan saya ambil dari kiriman teman-teman mitra ya. Jadi bentuknya sudah berupa cacing kering. Kalau cacing kering ini Bapak Ibu biasanya yang membutuhkan adalah dunia herbal ya, atau juga farmasi. Jadi kalau udah berbentuk cacing kering itu cacing bisa disimpan lama gitu ya, bisa 6 bulan, bisa sampai 1 tahun. Bapak Ibu, harga cacing kering ini kalau di herbal gitu ya, atau di farmasi harganya itu lebih kurang sekitar 160 sampai 200.000 per kilonya gitu Bapak Ibu. Silakan, ini juga menjadi salah satu yang dilakukan sama teman-teman ya. Atau Bapak Ibu mau mungkin bisa lebih berkembang lagi misalkan ya. Jadi ada cacing segar, ada cacing kering juga. Nah Bapak Ibu bisa membuat produk lanjutan yaitu berupa tepung cacing ya ini. Jadi cacing kering yang ditepungkan. Nah Bapak Ibu kalau membuat tepung cacing ini ya, ini biasanya yang membutuhkan adalah ini ya, buraya sebagai pakan, maksudnya sebagai pakan untuk buraya atau benur atau bayi-bayi udang dan ikan ya. Jadi ini harganya Bapak Ibu kalau itu murni ya, cacing tepung murni itu harganya 170 sampai 225.000 per kilonya gitu ya. Ini kalau berupa tepung cacing ya, untuk kebutuhan pakan buraya atau bayi-bayi atau benur udang dan ikan. Nah itu beberapa inovasi, termasuk Bapak Ibu kalau mau lebih inovatif lagi membuat cacing cair gitu, atau nanti hasilnya berupa suplemen organik cair ya. Jadi dari cacing segar Bapak Ibu itu kita masak gitu ya, dan kita fermentasi, nanti hasilnya berupa cacing cair ya. Ini berupa cacing cair. Ini Bapak Ibu 1 kilo cacing segar jadi 1 liter cacing cair gitu ya. Nah itu kalau berupa cacing cair begini harganya bisa 35.000 sampai 50.000 per liternya. Biasanya ini untuk suplemen organik cair ya, baik untuk peternakan maupun untuk perikanan. 1 tutup ini cacing cair ini dicampurkan dengan 2,5 kilo atau 3 kilo pakan ya, kemudian baru diberikan ke peternakan atau perikanan kita. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu kalau Bapak Ibu langsung ya terkaitan dengan ini cacingnya itu sendiri yang berupa cacing segar, cacing kering, cacing tepung ataupun cacing cair ya. Masing-masing punya pasar sendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu juga bisa begini, mengembangkan budidaya lanjutan ya. Misalkan Bapak Ibu setelah ternak cacing itu kan hasilnya kan bisa cacing, bisa juga kotoran cacing atau vermikompos. Nah, vermikomposnya ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan di bidang pertanian organik, itu vermikompos bisa dijadikan sebagai pupuk untuk sayuran kita atau mungkin tanaman-tanaman kita ya. Jadi misalkan Bapak Ibu dari beternak cacing ini kemudian fokusnya ke sayuran organik dengan memanfaatkan vermikompos misalkan gitu ya. Jadi nanti yang dijual adalah sayuran organik. Nah itu beberapa mitra-mitra kan juga seperti itu ya. Jadi fokus pengembangan sayuran organik dengan pemanfaatan kotoran cacing. Atau Bapak Ibu juga bisa ya dari misalkan mengembangkan di bidang peternakan, salah satunya peternakan ayam atau peternakan bebek itu ya. Kalau mau kualitas daging ataupun telur gitu lebih maksimal, nah Bapak Ibu biasanya teman-teman mitra yang mengembangkan cacing untuk peternakan itu ayam-ayam mereka, bebek-bebek mereka dikasih cacing segar untuk terapi. Karena cacing itu Bapak Ibu setidaknya punya tiga fungsi yang sangat penting ya. Yang pertama untuk ini merangsang pertumbuhan ya.
Yang kedua, cacing ini kan merangsang antibodi ya, ketahanan terhadap serangan-serangan penyakit. Dan yang ketiga, cacing ini merangsang nafsu makan karena ada antrakstan di sana. Nah itu kalau Bapak Ibu peternak cacing kemudian fokusnya mau mengembangkan peternakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa juga ya dari cacing ini fokusnya di bidang perikanan ya. Jadi memanfaatkan cacing sebagai pakan utama ikan-ikan kita. Salah satunya Bapak Ibu ternak cacing dalam rangka mengembangkan belut gitu ya. Jadi media yang paling bagus untuk belut kan kita bisa menggunakan kotoran cacing. Kemudian belut kita taburkan kemudian untuk makanan sehari-hari belut kita bisa menggunakan cacing gitu ya. Itu Bapak Ibu ternak cacing fokusnya untuk pengembangan belut. Atau Bapak Ibu bisa juga mengembangkan ikan sidat di mana cacing sebagai pakan utamanya. Atau Bapak Ibu mengembangkan lobster air laut gitu dengan cacing sebagai makanan utamanya. Atau yang lain-lain ya di bidang perikanan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu begini, mau mengembangkan yang lebih inovatif lagi gitu ya. Misalkan Bapak Ibu dari budidaya cacing ini kemudian Bapak Ibu mulai mencari inspirasi untuk mengelola limbah organik gitu. Jadi pengolahan limbah organik dengan menggunakan cacing sebagai pengurainya ya. Jadi di bidang lingkungan pemanfaatan limbah organik dengan cacing sebagai pengurai ya atau decomposernya. Atau Bapak Ibu juga bisa mengembangkan ini edu-wisata berbasis alam atau integrated farming gitu ya. Seperti di tempat kami juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita mengembangkan budidaya terpadu ya, pertanian, peternakan, perikanan gitu. Itu juga dalam rangka untuk edukasi ya. Namanya edu-wisata integrated farming. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa begini, ini beberapa mitra juga bisa ini ya, ini pemancingan gitu. Jadi mengembangkan bisnis pemancingan dengan menjual cacing budidayanya kepada para pengunjung pemancingan gitu. Atau Bapak Ibu juga seperti ini ya yang kami lakukan, kita mengembangkan bisnis kuliner organik gitu ya. Jadi di sini kuliner ini memanfaatkan sayuran yang ada di tempat kami, ikan-ikan di tempat kami gitu ya, telur-telur di peternakan kami itu untuk kegiatan kuliner organik yang semuanya sebetulnya berawal dari cacing gitu ya Bapak Ibu. Dan sebaliknya juga begitu hasil-hasil dari kuliner ya, limbah-limbah dari kuliner itu ada limbah nasi, limbah mungkin sayuran atau limbah lauk pauk atau limbah yang lain ya dari hasil kuliner itu semuanya akan kita ambil, kita kembalikan ke cacing ya, diurai kemudian menjadi cacing berkembang dan ada hasil kotoran cacing atau vermicompost. Nah, atau mungkin yang sekarang juga lagi dikembangkan, lagi menjadi targetnya mitra-mitra ya. Produksi atau industri vermicompost atau kotoran cacing. Jadi kalau Bapak Ibu beternak cacing itu hasil yang pasti didapatkan adalah kotoran cacing atau vermicompost. Itu setiap hari Bapak Ibu dapatkan ya. Harga vermicompost itu Bapak Ibu itu per kilo ya walaupun bervariasi ya, ada yang 800, ada yang 1000 per kilonya. Kalau Bapak Ibu punya target, Pak Adam, target saya 1 bulan menghasilkan vermicompost atau kotoran cacing 1 ton atau 2 ton per bulan. Loh, itu kalau dikalikan 1000 sudah 2 juta per bulan. Dan itu kecil sekali ya kalau Bapak Ibu sudah budidaya cacing ya. Atau Bapak Ibu begini aja, langsung kerjasama dengan RAJ. Misalkan Pak Adam, posisi saya ada di Lampung, ada di Kalimantan, di Sulawesi ya. Di sini banyak perkebunan kelapa sawit gitu. Nanti kami bisa dikirim 50 ton, 100 ton atau mungkin 500 ton gitu. Kerjasama dengan RAJ, nanti Bapak Ibu bisa sharing profit per kilonya Rp100, kalau dikalikan 100 ton sudah 10 juta, hanya tinggal telepon, nanti langsung kami kirim sampai ke tujuan gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu sebetulnya potensinya akan sangat banyak ya. Ide pengembangan bisnis yang berawal dari budidaya cacing ini itu sangat luas ya. Dan itu yang Bapak Ibu bisa lakukan setelah Bapak Ibu budidaya cacing gitu ya.
Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian konten kita pada hari ini Jumat 9 Mei 2025, yaitu berbagai macam potensi kegiatan atau bisnis atau usaha yang kita lakukan setelah kita budidaya cacing ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.